Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 209. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Hati dari kelompok Soin bergetar ketika mereka mendengar ucapan dari Yalau. Tatapan mata mereka kemudian melihat ke arah depan, dan beberapa detik kemudian 3 cahaya pun melesat dengan cepat dari kejauhan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 3 cahaya ini pun sudah mendekati lokasi dari Yalau, Xiaoyan, Cailin, dan juga Xiaoxian berada. Namun, tiba-tiba saja mereka tampak bisa merasakan sesuatu yang kemudian langsung berhenti. Tatapan mata mereka bertiga juga telah melihat pada kelompok Yalau yang ada di depan sana. Kemudian, salah satunya mengatakan, "Yao Chen, sebenarnya itu adalah kau." Tatapan mata Xiaoyan melihat pada pihak lain, dan pemimpin dari pihak itu merupakan sosok orang yang cukup kurus. Wajahnya terlihat cukup gelap dan juga tegas. Dari kelihatannya, orang ini adalah yang melakukan penawaran di pameran dagang sebelumnya. Di belakang orang tersebut ada tetua lain dan juga seorang pria yang tampak lebih muda. Namun, dari dalam tubuhnya juga telah memancarkan aura yang sangat mengerikan. Yalau meletakkan tangan di belakang punggungnya. Dia kemudian tertawa lalu mengatakan, "Tiga hantu iblis, sudah lama kita tidak bertemu." Pria tua kurus yang merupakan pimpinan dan tidak lain merupakan Tian Heixi. Dia memelototi Yao Chen sambil mengatakan, "Sebenarnya kau adalah orang yang tadi melakukan tawar-menawar untuk melawanku di pameran dagang spasial." Yalau hanya tersenyum mendengarkan ucapan dari Tian Heixi, yang kemudian dirinya pun berkata, "Serahkan pecahan peta kuno itu." Tian Heixi segera tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan dari Yao Chen, yang kemudian dia mengatakan, "Sungguh tidak terduga seorang Yao Xunze yang terkenal akan melakukan sesuatu seperti merampok harta dari tangan seseorang." Yalau kemudian berbicara dengan sikap yang tidak peduli. "Jika yang mendapatkan pecahan peta itu adalah orang lain, mungkin aku akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal ini. Namun untungnya itu adalah kalian bertiga. Oleh karenanya, aku tidak merasakan beban apapun di dalam hatiku. Orang lain mungkin aku anggap manusia, tapi kalian aku anggap seperti seorang iblis." Di Heixi, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup marah. Lalu dia berteriak, "Yao Chen, jangan berpikir bahwa kita bertiga takut padamu hanya karena kau telah berada di tahap Banseng. Pada saat itu, kita berhasil mengalahkan dirimu sampai kau melarikan diri karena terluka. Dan kita juga masih bisa melakukannya hari ini." Mendengar ucapan tersebut, Yao Chen hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Kenapa kau tidak mencobanya? Dan mari kita selesaikan dendam di masa lalu kita." Setelah mengatakan hal tersebut, kaki dari Yao Chen menginjak tanah dengan keras, dan tubuhnya dalam sekejap langsung muncul di hadapan trio Tian Heixi. Doki yang cukup mengerikan juga telah melonjak dari dalam tubuh Yao Chen, yang membuat langit di tempat ini tiba-tiba saja berubah menjadi sangat gelap. Angin liar pun juga langsung bersiul melintasi tempat ini. Ekspresi dari kelompok trio Tian Heixi kini telah berubah menjadi cukup jelek ketika mereka melihat bahwa Yalau telah mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan, terutama ekspresi di wajah dari Tian Heixi. Meskipun dirinya saat ini telah berada setengah langkah menuju tahap Banseng, namun dia mengerti betapa besarnya perbedaan seperti ini, dan pertempuran intens tidak akan pernah bisa dihindari. Maka dari itu, mereka juga tidak akan pernah bisa melarikan diri hari ini. Yalau tidak akan memberikan mereka waktu tambahan. Dia segera mengepalkan tinjunya, dan awan gelap yang ada di langit tiba-tiba saja melonjak, kemudian berubah menjadi tangan api raksasa yang kali ini segera meluncur dengan cukup cepat menuju arah trio Tian Heixi. Melihat hal tersebut, Tian Heixi bisa merasakan kekuatan yang cukup mengerikan, yang kemudian dia berteriak, "Mari bergabung dan serang bersama-sama." Dalam sekejap saja, mereka bertiga pun mengeluarkan doki yang cukup megah dari dalam tubuhnya, dan setelah itu diubah menjadi tembakan energi cahaya yang langsung bertabrakan dengan kejam melawan tangan api raksasa milik Yao Chen. Pada akhirnya, dar! Kedua tabrakan itu pun meledak di langit dan menimbulkan gelombang energi yang menyebar ke segala arah. Hal ini membuat gunung-gunung besar yang ada di sekitarnya menjadi terguncang oleh riak energi itu, sampai beberapa batuan yang besar kali ini juga telah hancur. Tubuh dari trio Tian Heixi kali ini, mereka semuanya terhuyung mundur 2 langkah sambil mengeluarkan suara erangan dari dalam mulut mereka.
Jelas trio Tian Hesi telah menderita kerugian di dalam bentrokan melawan kekuatan Yao Chen meskipun mereka telah menggabungkan kekuatan. Ekspresi di raut wajah dari trio Tian Hesi kali ini telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian mereka pun mengatakan sungguh kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Tian Hesi melihat pada kelompok Xiaoyan, yang kemudian dia berkata, adik ketiga, mereka bertiga telah datang bersama dengan Yao Chen. Tangkap mereka dan ingatlah, mereka harus tetap hidup. Tian Hesi mengetahui bahwa kelompok Xiaoyan bisa digunakan sebagai sandera. Dengan begitu, trio Tian Hesi akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Ren Hesi segera tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, baiklah, beri aku waktu beberapa menit. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Ren Hesi segera melesat dengan cepat menuju ke arah kelompok Xiaoyan. Yalau ketika melihat hal tersebut hanya bisa mengerutkan keningnya, dan baru saja Yalau akan turun tangan untuk menghentikan Ren Hesi. Tiba-tiba saja Tian Hesi dan juga Di Hesi mereka mengeluarkan serangan doki dari segala arah, dan hal itu menahan pergerakan dari Yalau. Melihat ini, Yalau pun segera mengatakan, sebenarnya kalian berdua cari kematian. Yalau pada saat ini tidak terlalu khawatir tentang kelompok Xiaoyan. Meskipun Ren Hesi berada di 6 perubahan dari puncak kelas Daosun, namun tidak mungkin baginya untuk bisa menghabisi kelompok Xiaoyan dalam waktu yang cukup singkat. Keinginan membunuh yang besar telah melonjak di dalam hati Yao Chen. Ruang yang ada di sekitarnya dengan cepat menjadi sangat terdistorsi. Segera setelah itu dia pun bertukar pukulan dengan Tian Hesi dan juga Di Hesi. Riak energi yang sangat menakutkan sekali lagi telah tersebar di langit. Sementara Ren Hesi sekarang telah muncul di dekat kelompok Xiaoyan. Tatapan matanya terlihat cukup panas ketika dia melihat pada Cailin dan juga Xiao Yixian. Sambil memandang dengan mata yang cabul, Ren Hesi pun mengatakan, tidak disangka aku akan bisa bertemu dengan dua wanita cantik, dan ini merupakan keuntungan terbesar di dalam perjalanan kali ini. Penampilan yang cukup sempurna dari Cailin dan juga Xiao Yixian tidak bisa dibandingkan dengan kuali daging di dalam sekte awan hujan. Karena Cailin dan juga Xiao Yixian telah melampaui segalanya. Pikiran cabul kini juga telah muncul di dalam hati dari Ren Hesi. Sementara wajah dari Cailin dan juga Xiao Yixian ini telah berubah menjadi cukup marah ketika mereka berdua bisa merasakan tatapan mata yang cabul dari seorang Ren Hesi. Doki di dalam tubuh mereka juga telah dikumpulkan di telapak tangan dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Ren Hesi tiba-tiba saja melemparkan sebuah tinjuan ke arah Xiaoyan sambil berteriak, bocah nakal, berikan dua wanita cantik itu padaku. Raut wajah Xiaoyan masih terlihat biasa-biasa saja ketika melihat serangan dari Ren Hesi meluncur ke arahnya, dan tiba-tiba saja Xiaoyan pun menginjakkan kakinya di tanah dengan cukup keras. Gunung yang ada di hadapannya dalam sekejap langsung meledak dan mengeluarkan semburan api dari dalamnya, yang kali ini bertabrakan dengan energi tinju yang dilemparkan oleh Ren Hesi. Pada akhirnya, boom! Ledakan energi kembali muncul di langit akibat Xiaoyan berhasil menghancurkan energi tinju dari Ren Hesi tersebut. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan pun melirik pada pertempuran Yalau melawan Tian Hesi. Saat ini, Tian Hesi dan juga Di Hesi, kedua orang itu benar-benar kewalahan ketika menghadapi seorang Yalau. Dari penampilannya, pertempuran mereka tidak akan bisa bertahan lama. Xiaoyan hanya bisa menghela napas dengan lembut. Kedua tangannya segera membentuk segel yang cukup rumit, dan tiba-tiba saja tato klan Xiao kini telah muncul di dahi Xiaoyan. Dengan begitu, aura di dalam tubuh Xiaoyan pun langsung melonjak dari puncak bintang ke-8 Daosun. Kali ini telah menjadi puncak perubahan 3 Daosun. Ren Hesi merupakan ahli Daosun yang berada di puncak perubahan ke-6 Daosun, dan dia jauh lebih kuat daripada Sui He Sunse. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain berhati-hati karena lawannya kali ini dianggap sebagai Daosun terkuat yang pernah ditemui Xiaoyan selama periode waktu ini. Ren Hesi tiba-tiba saja tertawa terbahak-bahak ketika bisa merasakan aura telah melonjak di dalam tubuh Xiaoyan. Bocah, kau memang memiliki beberapa kemampuan, namun aku tidak menyukai mereka yang memiliki banyak wanita. Percayalah padaku, aku akan merawat kedua wanita cantik itu dengan baik setelah kau mati. Wajah dari Cailin kali ini terlihat cukup dingin ketika dia mendengarkan kata-kata cabul dari seorang Ren Hesi. Sosoknya segera melompat ke langit yang kemudian membuat awan di atasnya menjadi bergejolak.
Tidak lama kemudian tubuh dari Cailin langsung berubah menjadi piton penelan surga 7 warna. Hal ini sangat besar dan seolah-olah tampak seperti seekor naga. Ren Hesi cukup terkejut ketika dia melihat Cailin berubah menjadi ular piton penelan surga 7 warna yang benar-benar besar. Namun detik berikutnya, dia segera tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, tidak kusangka tubuh sebenarnya dari gadis cantik ini merupakan piton penelan surga 7 warna. Wow, betapa lezatnya. Aku sangat menyukai dirimu." Sekali lagi mendengarkan ucapan cabul dari seorang Ren Hesi, tubuh Cailin yang telah berubah menjadi piton penelan surga 7 warna, aura di dalam tubuhnya pun juga langsung melonjak dan setara dengan puncak Dosun bintang ke-8. Cailin segera melemparkan sebuah serangan dan melihat hal itu, Ren Hesi hanya bisa melambaikan lengan bajunya. Gelombang dog yang agung kali ini langsung bertabrakan dengan serangan Cailin. Sementara Xiao Yixian saat ini juga telah mengubah segel di tangannya sambil berteriak. Tubuh racun yang menyedihkan aktifkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, rambut dari seorang Xiao Yixian telah berubah menjadi sangat panjang dan cahaya dogi yang mengandung racun kini juga langsung dilemparkan dari dalam tubuhnya menuju Ren Hesi dengan kecepatan kilat. Melihat hal itu, Ren Hesi hanya bisa tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, "Hah? Ternyata si cantik satu ini juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Kalian berdua benar-benar wanita yang luar biasa." Tubuh dari Ren Hesi buru-buru menghindar ketika dia bisa merasakan kekuatan yang cukup menakutkan dari serangan yang dilemparkan oleh Xiao Yixian. Bagaimanapun juga, tubuh racun yang menyedihkan itu terlalu kuat dan akan sangat merepotkan jika sampai bersentuhan dengan tubuh racun yang menyedihkan. Karena setiap racun yang mereka keluarkan bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah. Ren Hesi setelah menghindar, dia pun kemudian tertawa dengan cara yang cukup aneh dan raut wajahnya kini telah berubah menjadi lebih cabul. Kemudian Ren Hesi pun mengatakan, kedua wanita cantik ini benar-benar kejam. Salah satunya adalah piton penelan surga 7 warna, sementara yang satunya lagi memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak biasa dari seorang Dosun, benar-benar dia akan bisa melawan mereka berdua. Namun sayangnya, mereka telah bertemu dengan lawan yang salah. Baru saja Ren Hesi akan melakukan serangan pada Cailin dan juga Xiao Yixian. Kali ini, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup aneh karena dia bisa merasakan riak energi yang sangat menakutkan telah muncul dari kejauhan. Ren Hesi sekarang buru-buru menoleh dan dia bisa melihat 5 api kali ini telah melayang di hadapan Xiao Yan. 4 diantaranya merupakan api surgawi, sementara satunya lagi merupakan api transformasi kehidupan. Tanpa sadar, Ren Hesi saat ini dengan raut wajah yang cukup jelek, dia mengatakan 4 api surgawi. Xiao Yan yang bisa melihat perubahan drastis dari raut wajah Ren Hesi, dia hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dirinya segera menggabungkan 5 api yang ada di hadapannya. Ekspresi di raut wajah dari Ren Hesi telah berubah menjadi tidak stabil ketika dia bisa melihat kobaran api yang berada di tangan Xiao Yan saat ini. Di dalamnya memancarkan gelombang energi yang cukup mengerikan dan membuat hati dari seorang Ren Hesi merasa cukup ketakutan. Dia lalu mengatakan, bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan yang berada di puncak bintang 8 Dosun, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah mengatakan hal tersebut, tatapan mata dari Ren Hesi telah dipenuhi dengan kekejaman. Dia segera melemparkan sebuah pukulan pada ruang yang ada di hadapannya. Hal ini dalam sekejap langsung berubah menjadi ular raksasa yang berwarna hitam dan dengan cepat melesat menuju ke arah Xiao Yan. Namun detik berikutnya, ular raksasa berwarna hitam itu pun ketika jaraknya ratusan kaki dari tempat Xiao Yan berada, tiba-tiba saja duar, ular raksasa berwarna hitam itu meledak dalam sekejap. Yang ternyata hal tersebut telah diblokir oleh Cailin yang telah berubah menjadi piton penelan surga 7 warna. Tatapan mata dari seorang Ren Hesi dipenuhi dengan ketidaksenangan ketika serangannya diblokir oleh Cailin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pada Cailin yang sudah berubah menjadi piton penelan surga 7 warna. Lalu dirinya tertawa dengan cara yang cukup aneh sambil mengatakan, wanita cantik, sebenarnya kau bersikeras untuk ikut campur dalam hal ini. Baiklah, aku akan menghabisi kalian berdua terlebih dahulu.
sebelum membunuh bocah itu. Tubuh dari Ren Hesi segera menghilang setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu, di mana saat ini tubuh dari seorang Ren Hesi telah melesat menuju piton penelan surga 7 warna. Sebuah pukulan juga telah dilemparkan dari dalam tinjunya yang dengan kejam telah melesat pada Cailin. Menghadapi serangan yang telah dilemparkan oleh Ren Hesi, Cailin segera mengayunkan ekornya yang kemudian kekuatan menakutkan pun tersebar dari ekor tersebut, lalu bertabrakan dengan serangan dari seorang Ren Hesi. Pada akhirnya, dehar, ledakan energi pun telah muncul di langit, dan hal itu menyebar ke segala arah. Tubuh dari Cailin yang telah berubah menjadi piton penelan surga 7 warna sekarang telah terlempar sejauh ribuan kaki. Melihat hal itu, Ren Hesi hanya bisa tertawa dengan cabul, yang kemudian dia mengatakan, "Hahaha, cantik, kau bukan tandinganku. Jika dirimu ingin adu kekuatan." Baru saja tubuh dari Ren Hesi akan berbalik, dia bisa merasakan sebuah serangan yang telah muncul di belakangnya. Hal ini membuat Ren Hesi menginjak udara dan mengeluarkan doki untuk membentuk sebuah dinding logam. Pada akhirnya, boom! Doki racun dari seorang Xiao Yixian sekarang langsung menabrak dinding logam milik Ren Hesi itu. Selanjutnya, Ren Hesi pun tertawa, kemudian dia mengatakan, "Wahai dua wanita cantik, kenapa kalian harus berjuang mati-matian untuk melindungi bocah itu? Kalian berdua pasti akan bersenang-senang setelah mengikuti diriku." Baru saja mengatakan hal tersebut, seorang Ren Hesi bisa merasakan sebuah kecemasan di dalam hatinya, dan dia buru-buru melihat pada Xiaoyan yang kali ini masih berusaha menggabungkan 5 api yang ada di tangannya untuk menjadi api teratai amarah Buddha 5 warna. Melihat hal itu, raut wajah dari Ren Hesi langsung berkedut. Tatapan matanya juga langsung berubah-ubah. Yang kemudian Ren Hesi pun mengatakan, "Bocah ini benar-benar orang gila. Dia sebenarnya berusaha menggabungkan api surgawi." Meskipun Ren Hesi tidak tahu kenapa Xiaoyan melakukan kegilaan seperti ini, namun instingnya mengatakan bahwa dirinya akan segera mati jika sampai membiarkan Xiaoyan mampu menyelesaikan api teratai amarah Buddha 5 warna. Tubuhnya segera berbalik dan tidak ingin berurusan dengan Cailin serta Xiao Yixian lagi. Dia pun ini telah berubah menjadi sinar cahaya yang langsung melesat dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan. Melihat pergerakan dari seorang Ren Hesi menuju ke arah Xiaoyan, tiba-tiba saja Xiao Yixian segera berteriak, "Xiaoyan, hati-hati!" Xiaoyan hanya mengangkat kepalanya dan dia bisa merasakan aura yang cukup kuat meluncur ke arahnya. Wajah dari Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius ketika dia bisa melihat seorang Ren Hesi meluncur ke arahnya dengan membawa kekuatan serang yang benar-benar menakutkan. Sementara Ren Hesi sendiri yang seolah-olah akan bisa mengalahkan Xiaoyan hanya dengan satu serangan, dirinya pun tertawa dengan keras. Detik berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan sayap tulang giok di belakang punggungnya, dan kali ini tubuh dari Xiaoyan langsung menghilang. Dia pun muncul kembali dalam jarak 1000 kaki jauhnya dari tempat Ren Hesi berada. Akhirnya, serangan dari seorang Ren Hesi pun meleset dan tidak mampu mengenai tubuh Xiaoyan. Tatapan mata syok kini telah muncul dari seorang Ren Hesi yang kemudian dia mengatakan, kecepatan bocah ini sangat menakutkan karena dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan bisa menghindari serangannya dengan cukup mudah. Baru saja Ren Hesi ingin kembali melakukan pengejaran pada Xiaoyan, dua serangan yang cukup ganas tiba-tiba saja muncul dari arah belakangnya, di mana hal tersebut diluncurkan oleh Cailin dan juga Xiao Yixian. Ren Hesi tidak berani meremehkan kedua serangan ini, dan dia langsung melonjakkan doki dari dalam tubuhnya yang langsung bertabrakan dengan dua serangan dari Cailin dan juga Xiao Yixian. Pada akhirnya, boom! Ledakan yang besar pun kembali terjadi di langit, dan mereka bertiga di dalam pertempuran yang cukup sengit. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat menakutkan benar-benar telah memenuhi langit saat ini. Cailin dan juga Xiao Yixian sekarang telah mengeluarkan suara erangan dari mulut mereka setelah bertabrakan dengan seorang Ren Hesi, dan kali ini tubuh dari Xiao Yixian dan juga Cailin telah dipaksa terlempar mundur. Meskipun keduanya memiliki tubuh yang aneh, namun jarak kekuatan antara Cailin, Xiao Yixian dengan Ren Hesi itu adalah sesuatu yang cukup jauh, dan bagi mereka berdua cukup sulit untuk memenangkan pertempuran melawan Ren Hesi saat ini. Meskipun keduanya telah bergandengan tangan, namun Cailin dan juga Xiao Yixian tidak menyerah. Meski mereka tahu tidak akan pernah bisa menang,
mereka berdua masih saja mengambil tindakan untuk melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya tubuh dari Cailin dan juga Xiao Yixian ini telah memiliki banyak luka. Namun, mereka berdua benar-benar mengabaikan luka tersebut. Di sisi lain, raut wajah dari Tian Hexi dan juga Di Hexi telah menjadi cukup pucat ketika mereka berdua bertarung melawan Yalau. Kedua kekuatan mereka bukan tandingan dari seorang Yalau. Jika saja Tian Hexi dan juga Di Hexi tidak hebat di dalam kerjasama, maka pertahanan mereka berdua sudah dihancurkan oleh Yalau. Namun, Tian Hexi mengetahui jelas mereka berdua tidak akan pernah bisa bertahan lebih lama lagi. Hal tersebut membuat Tian Hexi segera melihat pada Ren Hexi sambil berteriak, "Ren Hexi, sebenarnya apa yang kau lakukan? Kenapa kau masih bermain-main dengan kedua wanita itu? Apakah sebenarnya kau sedang cari mati?" Tian Hexi dan juga Di Hexi tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Ren Hexi akan ditahan oleh Cailin dan juga Xiao Yixian. Baru saja Tian Hexi berteriak seperti itu, dia pun bisa merasakan sebuah kekuatan yang cukup mengerikan telah muncul dari langit, di mana hal ini merupakan tinju api yang telah diluncurkan oleh Yalau dan pada akhirnya menabrak tubuh dari Tian Hexi dan juga Di Hexi. Meskipun mereka memiliki doki yang mampu melindungi tubuh masing-masing, namun saat ini tubuh dari Tian Hexi dan juga Di Hexi masih terlempar mundur dalam jarak yang cukup jauh, sampai-sampai mereka berdua juga langsung memuntahkan darah segar. Melihat bahwa Tian Hexi dan juga Di Hexi tidak mampu mengatasi seorang Yalau, hal itu membuat Ren Hexi merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia lalu mengatakan, "Ini buruk, kakak pertama dan juga kakak kedua tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Karena aku tidak bisa menangkap bocah itu, maka aku akan menangkap kedua wanita cantik ini sebagai sandera. Jika tidak, maka kita semuanya akan selesai hari ini." Setelah berkata seperti itu di dalam hatinya, Ren Hexi benar-benar menyerah untuk menangkap Xiaoyan yang saat ini masih membentuk api teratai Buddha 5 warna. Tangan dari seorang Ren Hexi tiba-tiba saja diulurkan ke arah depan dan meraih pada Xiao Yixian. Ruang yang ada di sekitar Xiao Yixian dalam sekejap tampak telah membeku. Hal ini membuat raut wajah dari seorang Xiao Yixian telah berubah menjadi cukup jelek. Dia buru-buru melonjakkan doki dari dalam tubuhnya dan membuat ruang yang ada di sekitarnya langsung bergetar. Namun, Xiao Yixian masih tidak bisa membebaskan diri dari kunci ruang yang sudah dilakukan oleh Ren Hexi. Tidak lama kemudian sosok dari Ren Hexi kini telah muncul di hadapan Xiao Yixian yang masih berusaha menghancurkan ruang dimensi yang ada di sekitarnya. Kemudian dengan senyuman yang cabul, Ren Hexi pun mengatakan, "Gadis cantik, aku kali ini akan membawamu bersamaku." Tangan dari seorang Ren Hexi telah diulurkan untuk menyentuh tubuh dari Xiao Yixian. Sementara Cailin yang ada di langit yang bisa melihat bahwa sebenarnya Ren Hexi berusaha menangkap Xiao Yixian, dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir yang berada di awan yang gelap. Hal ini segera ditembakkan ke arah Ren Hexi dari segala arah. Melihat serangan seperti itu, Ren Hexi hanya bisa mengepalkan tinjunya dan dia dalam sekejap saja mampu menghancurkan serangan petir dari seorang Cailin. Sekali lagi, tatapan mata dari Ren Hexi melihat pada Xiao Yixian sambil mengatakan, "Gadis cantik, kali ini kau benar-benar akan menjadi milikku." Tangan dari seorang Ren Hexi akan segera menyentuh bahu dari Xiao Yixian. Namun tiba-tiba saja ada suara yang langsung bergema di langit. "Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia." Mendengar suara itu membuat raut wajah dari Ren Hexi telah berubah dalam sekejap. Tubuhnya segera berbalik dan tatapan matanya kali ini telah terlihat ketakutan. Dia bisa melihat ada sebuah api teratai 5 warna yang seukuran baskom telah melesat ke arahnya. Ren Hexi bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang luar biasa dari api teratai 5 warna. Bahkan tubuhnya saat ini telah gemetaran dan berubah menjadi cukup dingin. Karena kekuatan seperti ini benar-benar sebanding dengan beberapa teknik Do kelas Tian yang berada di level menengah. Seorang Ren Hexi yang tidak ingin mati tiba-tiba saja melonjakkan doki dari dalam tubuhnya, yang kemudian dirinya pun berteriak, "Lonceng bumi yang tebal." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, doki yang dikeluarkan dari dalam tubuh Ren Hexi kini telah berubah menjadi lonceng raksasa dan Ren Hexi segera bersembunyi di dalamnya. Cailin yang melihat bahwa Ren Hexi sebenarnya sudah menggunakan teknik Do
untuk melindungi dirinya sendiri. Dia buru-buru menggerakkan ekor ularnya dan dengan cepat melilit tubuh dari Xiao, lalu menariknya pergi dari tempat ini. Sementara ekspresi dari Xiao telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat pada seorang Ren Hexi yang bersembunyi di dalam lonceng raksasa. Xiao bisa menemukan tatapan mata dari seorang Ren Hexi telah menunjukkan sebuah kepanikan. Hal itu segera membuat Xiao mengatakan, jika kau ingin mencari sebuah keindahan, maka kau bisa pergi dan juga menemukannya di neraka. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiao pun segera tersenyum dan dia menggerakkan sayap tulang giok yang ada di punggungnya. Tubuh dari Xiao dalam waktu yang cukup singkat kini telah bergerak mundur cukup jauh. Di saat yang sama, segel di tangan Xiao pun langsung berubah dan kemudian dia mengatakan, api teratai amarah Buddha 5 warna meledaklah. Hal itu dalam sekejap saja membuat api teratai amarah Buddha 5 warna yang sudah berada di hadapan lonceng raksasa tiba-tiba saja langsung BOOM! Ledakan yang dahsyat pun terlihat. Seluruh tempat ini pun bergetar. Gunung-gunung yang ada di sekitarnya dalam radius 10.000 kaki langsung hancur lebur menjadi debu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pegunungan di tempat ini telah berubah menjadi gurun pasir. Banyak bebatuan terlempar kemana-mana dan kepulan debu yang tebal telah menutupi seluruh tempat ini. Api teratai amarah Buddha 5 warna jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api teratai pemusnahan yang diciptakan Xiao menggunakan 4 api surgawi saat itu. Karena api teratai amarah Buddha 5 warna terbentuk dari 4 api surgawi dan juga 1 api transformasi kehidupan. Bahkan kekuatan seperti ini, jika mengenai seorang Tian Hexi, maka tubuhnya kemungkinan akan langsung lenyap dalam sekejap. Debu yang cukup tebal kali ini telah menyebar di langit. Pegunungan yang ada di sekitarnya benar-benar telah diubah menjadi gurun pasir. Piton penelan surga yang masih melayang di langit, tubuhnya langsung bergetar, yang kemudian berubah kembali menjadi sosok Cailin yang terlihat mempesona. Dia segera melambaikan bajunya dan mengeluarkan angin untuk menghilangkan debu yang ada di tempat ini. Pada akhirnya, Cailin bisa melihat sosok dari Xiao yang masih melayang di udara. Hal tersebut membuat Cailin dan juga Xiao Yixuan merasa cukup lega ketika mereka berdua bisa melihat bahwa sebenarnya Xiao masih baik-baik saja. Di sisi lain, Xiao pun menyeka keringat dingin yang telah muncul di dahinya, dan ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Xiao mengeluarkan api teratai amarah Buddha 5 warna. Kekuatan di dalamnya benar-benar melebihi harapan dari Xiao. Kelelahan yang luar biasa juga bisa dirasakan Xiao, dan seolah-olah di dalam tubuhnya seluruh doqi telah terkuras habis. Xiao menghela nafas dengan lega. Kemudian dia melihat pada tempat di mana Ren Hexi berada sebelumnya. Saat ini tempat itu telah benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda siapapun yang telah hadir. Bahkan aura dari seorang Ren Hexi juga telah menghilang bersama dengan sosoknya. Tidak ada satupun yang tersisa, dan sepertinya Ren Hexi telah menghilang dari dunia ini karena tubuhnya sudah dilenyapkan oleh api teratai amarah Buddha 5 warna milik Xiao, mampu membunuh seorang elit yang berada di puncak perubahan ke-6 Daosun hanya dengan 1 serangan. Benar-benar membuktikan betapa menakutkannya api teratai amarah Buddha 5 warna yang diciptakan Xiao menggunakan 4 api surgawi dan juga 1 api transformasi kehidupan. Melihat hal ini saja, maka orang-orang akan mengetahui seberapa menakutkannya api teratai amarah Buddha 5 warna yang akan dibentuk Xiao di masa depan menggunakan 5 api surgawi. Pada saat itu, kemungkinan seorang elit Banseng juga akan langsung diubah menjadi ketiadaan. Cailin dan juga Xiao Yixuan pun dengan cepat muncul di samping Xiao. Mereka melihat raut wajah Xiao yang telah berubah menjadi cukup pucat, lalu bertanya, Xiao, apakah kau baik-baik saja? Xiao hanya menganggukkan kepalanya sambil mengeluarkan pil obat untuk memulihkan doqi di dalam tubuhnya. Xiao mengatakan, aku tidak apa-apa. Sementara aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiao sebelumnya juga bisa dirasakan oleh seorang Yalau yang berada di kejauhan. Kekuatan pemusnahan seperti itu benar-benar sangat mengerikan, yang bahkan membuat jantung dari seorang Yalau menjadi berdebar-debar. Kekuatan yang digabungkan dari 4 api surgawi terlalu menakutkan, dan satu-satunya di dunia ini yang bisa dengan sempurna mengendalikan api surgawi adalah Xiao karena dia memiliki mantra api dan juga kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tian Hexi dan juga Di Hexi pun cukup tercengang ketika melihat situasinya telah berubah menjadi seperti ini. Mereka saling berpandangan lalu mengatakan,
Di mana adik ketiga? Tatapan mata mereka menyapu seluruh tempat ini namun tidak menemukan Ren Hesi. Selanjutnya, sebuah keterkejutan yang luar biasa pun telah muncul di dalam hati dari seorang Tian Hesi dan juga di Hesi. Mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan yang hanya berada di puncak bintang 8 Dosun bisa menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu. Hesi sambil menelan air liurnya sendiri, dia pun berkata, bocah ini benar-benar misterius. Detik berikutnya, ketika Tian Hesi menyadari bahwa sebenarnya dia tidak bisa menemukan keberadaan dari Ren Hesi, tiba-tiba saja mengatakan, di mana adik ketiga? Dengan nada suara yang dipenuhi ketidakpercayaan, Di Hesi segera menjawabnya, sepertinya tubuh dari adik ketiga telah benar-benar dihancurkan oleh bocah ini sampai tidak tersisa sedikit pun. Aku tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Ren Hesi yang telah berada di puncak 6 perubahan Dosun akan menemui nasib yang sial ketika berhadapan dengan seorang bocah di bintang 8 Dosun. Sebuah kejutan yang luar biasa pun langsung muncul dalam tatapan mata Tian Hesi. Dia tahu jika dirinya menggunakan seluruh kekuatan, hal itu masih mustahil untuk benar-benar menghancurkan tubuh dari seorang Ren Hesi sampai tidak tersisa sedikit pun. Namun Xiaoyan sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar daripada seorang Tian Hesi. Sebuah ketakutan ini telah melonjak di dalam hati dari seorang Tian Hesi ketika dia melihat Xiaoyan yang ada di kejauhan. Yang kemudian Tian Hesi pun mengatakan, kita harus segera pergi dari tempat ini. Jika sampai bocah itu kembali melemparkan api teratai sebelumnya, maka tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Mendengar ucapan dari Tian Hesi hanya bisa membuat Di Hesi menganggukkan kepalanya, karena tetap bertahan di tempat ini sama saja dengan bunuh diri. Tubuh dari keduanya pun langsung berbalik, sementara Yolo yang melihat hal tersebut hanya bisa tertawa sambil mengatakan, apakah sebenarnya kalian berdua mencoba untuk kabur? Setelah mengatakan hal tersebut, tangan api raksasa telah sekali lagi dimunculkan oleh Yalau dari langit dan dengan kecepatan yang luar biasa akan meraih tubuh dari Tian Hesi dan juga Di Hesi. Melihat hal ini, Tian Hesi pun berteriak dengan marah, Yao Chen, kau jangan berlebihan. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Tian Hesi dan juga Di Hesi buru-buru berbalik. Mereka mengeluarkan doki yang luar biasa dari dalam telapak tangan mereka yang kemudian bertabrakan dengan telapak tangan api yang telah dilemparkan oleh Yalau. Sementara Yalau sendiri hanya bisa tertawa sambil mengatakan, tidak menjadi masalah jika kalian berdua mati di tempat ini. Serangan dari seorang Yalau menjadi lebih ganas lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangan api raksasa sekarang dengan paksa menghancurkan seluruh teknik Dao yang dikeluarkan Tian Hesi dan juga Di Hesi. Dalam sekejap, tangan api raksasa itu pun langsung menghantam tubuh mereka dan kemudian bung! Tubuh dari Tian Hesi dan juga Di Hesi dikirim terbang mundur tanpa ampun. Mereka telah menderita luka yang berat dan memuntahkan darah segar. Pada akhirnya, tubuh keduanya pun membentur tanah yang ada di bawah dan menciptakan lubang yang benar-benar besar. Sekali lagi, Tian Hesi dan juga Di Hesi memuntahkan darah segar. Pakaian mereka berdua kini telah hancur lebur dan tatapan mata dari Tian Hesi dan juga Di Hesi dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka melihat pada kelompok Yalau yang berdiri di langit. Selanjutnya, tubuh mereka berdua pun dengan susah payah bangun karena telah mengalami luka yang cukup serius dan keduanya kini telah kabur di arah yang berlawanan. Melihat keduanya sekali lagi telah kabur, tubuh dari Yalau pun langsung menghilang dan sekarang telah muncul di hadapan dari Di Hesi. Dia mengulurkan tangannya yang dalam sekejap ruang di hadapan Di Hesi sekarang telah disegel. Tubuh dari Di Hesi benar-benar tidak bisa bergerak, yang kemudian dirinya pun memiliki niat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Lalu berteriak, Yalau, baiklah kalau begitu, aku akan menyeretmu ke dalam kematian bersama dengan diriku. Melihat bahwa sebenarnya Di Hesi berencana menghancurkan tubuhnya sendiri, raut wajah dari Yalau telah berubah menjadi acuh tidak acuh. Telapak tangannya pun diulurkan yang dalam sekejap langsung menabrak dada dari Di Hesi. Kekuatan penghancur kini telah dimasukkan ke dalam tubuh dari Di Hesi. Sesaat kemudian menghancurkan seluruh doki yang ada di dalam tubuhnya. Hal ini membuat tubuh dari seorang Di Hesi benar-benar menjadi sangat lemas dan pandangan matanya telah berubah menjadi sangat buram.
secara perlahan, Dihesi telah bisa merasakan kematian yang menghampiri dirinya. Orang ini pun segera menundukkan kepalanya dengan pelan, karena sekarang seorang Dihesi yang memiliki reputasi terkenal di seluruh dataran tengah pada akhirnya telah mati. Yao Chen segera mengambil cincin penyimpanan milik Dihesi setelah dia membunuhnya dan melemparkan ke arah kelompok Xiaoyan. Hal itu dia lakukan sambil mengatakan, "Periksalah, apakah di dalamnya ada peta kuno? Aku akan segera mengejar orang itu." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Yao Chen kembali menghilang dan dia melakukan pengejaran pada Tian Hesi. Xiaoyan segera menangkap cincin penyimpanan yang dilemparkan oleh Yalao, dan detik berikutnya Xiaoyan mengangkat tangannya ke arah Ren Hesi sebelumnya berada, yang kemudian mengeluarkan kekuatan hisap, dan sebuah cincin kali ini juga telah langsung melayang ke arah Xiaoyan. Di dalam genggaman tangan Xiaoyan sudah ada dua cincin yang merupakan milik dari Dihesi dan juga Ren Hesi. Keduanya telah mati. Jejak spiritual yang mereka tinggalkan di dalam cincin ini menjadi sangat lemah. Xiaoyan segera melakukan pemeriksaan terhadap dua cincin yang ada di tangannya, dan kemudian alis dari Xiaoyan pun langsung terangkat. Cailin yang berada di samping dari Xiaoyan segera bertanya, apakah pecahan peta tidak ada di dalam cincin itu? Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengatakan, benar, kemungkinan pecahan peta itu telah dibawa oleh Tian Hesi. Bagaimanapun juga, dia merupakan kakak pertama dari tiga bersaudara ini. Xiaoyan pun segera mengepalkan tangannya, yang kemudian gulungan berwarna emas dalam sekejap saja langsung muncul di tangan dari Xiaoyan. Cailin dan juga Xiao Yuxian melihat gulungan berwarna emas yang cukup familiar. Mereka langsung bertanya, apa itu sebenarnya? Xiaoyan kali ini mengatakan, tubuh kaca King Kong. Tidak terduga bahwa sebenarnya orang yang mendapatkan teknik Doklas Tian, yaitu tubuh kaca King Kong, adalah tiga bersaudara Tian Hesi. Hal seperti ini benar-benar memberikan keuntungan pada kelompok Xiaoyan. Sebelumnya, Xiaoyan memang tertarik dengan tubuh kaca King Kong, namun dia tidak berminat untuk melakukan penawaran pada saat itu. Namun tidak disangka bahwa benda ini sekarang telah berada di tangan Xiaoyan. Xiao Yuxian sambil tersenyum dia mengatakan, kita tidak perlu menghabiskan banyak uang, namun pada akhirnya masih mendapatkan banyak manfaat. Sementara Cailin dengan acuh tidak acuh dirinya pun berkomentar, ketiga orang ini telah menggunakan para wanita sebagai kuali daging untuk meningkatkan kekuatan, dan mereka pantas mendapatkan nasib yang sangat buruk di dalam kematiannya. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ketiga bersaudara Tian Hesi memang orang yang sangat jahat. Mereka telah benar-benar memanfaatkan para wanita demi kekuatannya sendiri, dan kematian seperti ini sangat cocok untuk mereka dapatkan. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan melihat ada tempat Yalao menghilang. Lalu dia berkata, aku ingin tahu apakah guru telah berhasil menangkap Tian Hesi. Xiao Yuxian hanya bisa mengatakan, tenanglah, mengingat kekuatan dari Tuan Yalao, Tian Hesi tidak akan pernah bisa melakukan apapun untuk menghindari dirinya. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, dan baru saja dia akan berbicara, tiba-tiba sosok dari Yalao kini telah muncul. Dia segera tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, hahaha, kali ini benar-benar sangat menyenangkan, karena sebenarnya Tian Hesi juga telah dibunuh oleh Yalao. Pada akhirnya dendam di antara mereka pun telah resmi diselesaikan. Xiaoyan kemudian tersenyum sambil bertanya, guru, apakah kau berhasil? Yalao hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia sekarang mengulurkan tangannya. Sebuah pecahan peta kuno dalam sekejap saja langsung muncul. Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam ketika melihat kemunculan dari peta kuno itu. Tangannya dengan gemetaran mengambil pecahan peta kuno. Sebuah kegembiraan ini telah muncul dalam tatapan mata Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, api teratai pemurni iblis, pada akhirnya kau akan segera menjadi milikku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Petualangan seperti apa lagi yang akan dilakukan Xiaoyan? Apakah dia akan langsung memburu api teratai pemurni iblis? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.